Shalom Alaihim Bisem Yesua Hamasia. Shalom Bisem Yesua Hamasia. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kembali kita semua untuk membangun ibadah, memuliakan namanya bersama-sama saudara kita di rumah. Dalam suasana tetap keprihatinan, kita akan sungguh melekat kepada Tuhan. Untuk itu mari kita puji namanya dengan pujian nomor 432, Pro Konco Podo Elingo. Konco Podo Elingo, urip donya dangan, kaya kembang sugeng ing ora-ora. Sedelo makan ingkang, sedelo maneh alur, musono garing tanpa guna. Delengen cakati akeh bencana, rakondo wis cedhak Yesus margani kamuliaan kasagan cuma wis kowe. Saudaraku, bila suasana dunia semacam ini membutuhkan kekuatan hati yang mantap, hanya dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan kekuatan. Untuk itu mari kita menghampiri hadiratnya, masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Yesus. Sebab namamu kudus, Yesus. Di depan Tuhan Yesus yang Maha Kudus, mari kita buka hati kita. Kita serahkan segala dosa dan kelemahan kita kepadanya, sehingga kita layak menghampirinya dalam ibadah malam ini. Kita pujikan di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus,
di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku bisa akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah, di muka Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita menginsafi, menyadari atas kesalahan kita dan mau menyerahkan semua, Tuhan Yesus pasti berkenan mengampuni. Untuk itu mari kita mau ditahirkan sebagaimana ungkapan Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan dosa. Allah Maha Pengasih, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengungkapkan rasa syukur atas penyertaannya dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Bapa, pada kesempatan ini Bapa masih mengasihi kami semuanya. Siapakah kami ini? Bapa, banyak kelakuan yang kami lakukan tidak sepadan dengan kehendak Bapa, baik ucapan tingkah laku kami, bibir mulut kami. Bapa, itulah keberadaan kami. Bapa, ampunilah kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Demikianlah Bapa pengakuan dosa yang kami ungkapkan. Semuanya kami mohon di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan kasih Tuhan Yesus mengampuni, untuk itu kita sambut pengampunan ini dengan pujian suci-suci, dan nanti kita lanjutkan dengan bersama malaikat di surga kita. Suci, 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 Yesus Maha Kuasa, Engkau kami puji di malam yang teduh. Suci, suci, suci,
Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami telah berkenan untuk memulai ibadah ini. Dan kami tetap memohon agar kuasa-Mu menaungi kami semuanya. Terlebih kami mohon tuntunan dari Bapa akan saudara-saudara kami yang Bapa kehendaki untuk memimpin ibadah ini, baik Pak Edi Mulyono selaku Imam Autobia, demikian pula Pak Dwi Cahyono, Pak Wibisono, dan juga Gunawan Wibisono. Mohon Roh Kudus yang menguasai, memberkati semuanya. Demikian pula kami menyerahkan hikmat yang berasal daripada-Mu yang akan Mu berikan bagi pembacaan firman dan juga perenungan serta seluruh rangkaian ibadah ini hingga pada akhirnya. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama, mari kita siapkan hati kita, bagikan bejana siap dibentuk, kita lantunkan dengan sepenuh hati. Berikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, berilah memenuhi selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Tuhan seperti-Mu Yesus, sempurnakan staku dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudaraku, firman peparing malam ini dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 17. Demikian firman-Nya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Demikian firman Tuhan. Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman telah kita baca bersama bagaimana
jemaat di Laodikia yang merupakan salah satu dari ketujuh jemaat yang menerima nubuatan roh dari Rasul Yohanes. Ketujuh jemaat itu sebenarnya menggambarkan atau mewakili keberadaan jemaat-jemaat Allah di dunia ini. Apa firman penegasan Allah melalui Rasul Yohanes kepada jemaat masing-masing itu tidak sama. Ada yang sama, ada yang berbeda. Dan kalau kita cermati, saudaraku, nubuatan roh pada jemaat Laodikia ini termasuk peringatan, teguran yang keras dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Bahkan roh Allah mencela apa yang dilakukan atau keberadaan kehidupan jemaat di Laodikia. Di sana tadi dikatakan bahwa menurut pemandangan Allah, jemaat Laodikia ini tidak dingin dan tidak panas, atau dengan istilah lain apa? Suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Dan Allah memberikan sanksi kalau mereka tetap dalam keadaan suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, Allah akan memuntahkannya. Jadi suatu peringatan yang keras dari Allah melalui nubuatan Rasul Yohanes. Jikalau tidak diperhatikan, maka ada hukuman yang tidak main-main diberlakukan atas jemaat milik Allah. Nah, saudaraku, kalau kita melihat sepintas, Laodikia ini memang merupakan kota daerah di sebelah baratnya, di daerah timur tengah sana, di sebelah baratnya Mesir, yang memang mempunyai banyak kelebihan secara jasmani. Laodikia ini merupakan kota perdagangan yang maju, perbankan pada waktu itu sudah maju dibanding kota-kota yang lain. Belum lagi keberhasilannya untuk memproduksi ini kain wol dijual begitu mahal. Kemudian di zaman itu sudah ada sekolah tabib, mungkin kalau sekarang sekolah kedokteran, terutama konsentrasinya ke kedokteran mata, dan terkenal. Dan keberadaan kota Laodikia yang maju ini juga ternyata berpengaruh pada kehidupan jemaat Kristen di sana. Rata-rata mereka mempunyai SDM yang lebih bagus dari jemaat yang lain. Kalau dilihat dari kekayaan duniawi, mereka cukup kaya, cukup kaya, pinter-pinter, dan boleh dikatakan termasuk hebat-hebat orang-orang di sana. Tetapi saudaraku, kenapa Roh Allah mencela keberadaan hidup Kristen di Laodikia ini? Di bagian bacaan kita tadi sudah disebutkan, karena mereka merasa kaya, merasa bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, bisa merasakan kuat untuk hidup sendiri, sehingga berakibat iman kerohaniannya kepada Allah itu dikatakan suam-suam kuku atau setengah hati. Ketika mereka beribadah, seakan-akan mereka menjadi seorang rohani yang sungguh-sungguh. Tetapi ketika mereka hidup dalam keseharian, dengan pekerjaannya, dengan usahanya, mereka juga ikut dengan pengaruh yang ada di sana, sehingga Allah ini diikuti dengan setengah hati. Kalau waktunya ibadah ya ibadah,
Kalau waktunya bekerja dengan segala dampak yang nggak baik, ya ikut di sana, ya. Setengah hati. Inilah yang membuat Allah memberikan peringatan keras. Kalau kamu panas, ya panaslah. Kalau dingin, ya dinginlah. Sebab kalau tetap seperti ini, Allah akan memuntahkan, ya. Artinya sudah membuang, ya, kehidupan jemaat Kristen yang diwakili oleh Laodikia ini. Tentu saudaraku, firman ini juga untuk jemaat-jemaat Allah yang berada di dunia ini, termasuk jemaat kita, ya. Ini suatu yang sesungguhnya mengejutkan. Karena kalau dilihat secara jasmani, ya, mereka hidup baik-baik, ya. Gereja juga buka, ya. Tiap hari-hari ibadah juga diselenggarakan ibadah di sana, ya. Tetapi ternyata dalam pemandangan Allah, mereka mengikut Allah itu setengah hati, ya. Allah diremehkan, ya. Kalau perlu, ya percaya, datang, mendekat. Tapi kalau tidak perlu, ya menjauh, ya. Hidup dengan dunianya. Inilah yang Allah memperingatkan dengan keras kepada jemaat di Laodikia. Gambarannya, saudaraku, ya, adalah seperti orang yang mau mendengarkan firman, dalam ibadah-ibadah mereka juga menerima firman dan mau menerimanya, tetapi tidak melakukannya. Ini termasuk suam-suam kuku, ikut Yesus setengah hati. Jadi kita harus paham, saudaraku, ketika kita hanya suka mendengar firman, mempelajari firman, bahkan menghafal firman, tetapi tidak menurutinya, ini termasuk Kristen yang suam-suam kuku, yang diperingatkan ada saatnya akan dimuntahkan. Saudaraku, mari kita lihat perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Di Matius 7, ya, ayat 26-27. Monggo Bu Lili. Matius 7, 26-27. Matius 7 ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang suam-suam kuku, ikut Yesus setengah hati, suka mendengarkan firman saja, tidak melakukannya, ternyata mempunyai dampak yang buruk, mempunyai akibat yang sangat mengerikan, saudaraku. Suka beribadah, suka berdoa, suka memuji Tuhan, tetapi tidak menuruti firman-Nya, itu mempunyai dampak yang buruk. Digambarkan tadi, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir tanpa pondasi yang kuat. Bisa jadi, saudaraku, rumah itu dibangun dengan megah, besar, dan indah, sehingga orang dunia menilai itu rumah yang baik, yang luar biasa. Seandainya dijual, mau membeli dengan harga yang tinggi. Tetapi apa yang terjadi ketika hujan lebat, angin ribut datang, ternyata roboh rumah itu dan hebat kerusakannya. Inilah gambarannya orang yang ikut Yesus setengah hati, suam-suam kuku. Hatinya setengahnya untuk Yesus, setengahnya untuk dunia ini. Suatu saat akan diuji, ya.
dan ternyata tidak tahan uji. Ya. Barang siapa yang suam-suam kuku, ya, yang hanya ikut Yesus setengah hati. Luar biasa saudaraku dan Mbak. Oleh karena itu dengan pengajaran ini kita harus benar-benar introspeksi diri, ya, mawas diri. Apakah kita sebagai orang Kristen sampai saat ini, termasuk orang Kristen yang suka mendengar firman dan melakukannya, ataukah hanya suka mendengar, memahami, mempelajari, menghafal tanpa menuruti? Bisa jadi akan mengalami seperti nasibnya rumah yang dibangun di atas pasir ini. Saudaraku, berbeda dengan jemaat di Philadelphia misalnya, bisa dibuka di Wahyu 3 ayat 8, monggo Bu Dina, ya. Ini kebalikannya. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Luar biasa berkat yang diterima. Allah membukakan pintu bagi jemaat Philadelphia ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Pintu kasih karunia, pintu berkat. Mengapa Allah berkenan membuka pintu itu bagi mereka? Karena mereka menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya. Kekuatan mereka tidak seberapa. Artinya mereka mungkin tidak kaya raya, bukan orang yang pinter, bukan orang yang hebat secara dunia. Kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi karena kamu menuruti perintah firman-Ku dan tidak menyangkal aku, maka pintu kasih karunia itu dibuka, pintu berkat itu dibuka. Dari sini saudaraku, kita diingatkan kembali di hadapan mata Allah yang menjadi prioritas bukanlah hal-hal duniawi, ya. Kekayaan, kehormatan, kedudukan, kepuasan duniawi, kehebatan duniawi. Justru kalau kita salah mengelolanya akan mendatangkan murka tadi, dimuntahkan karena hal-hal itu. Tetapi sebaliknya sekali lagi, sekalipun kita tidak memiliki yang wah secara dunia, tetapi kita mau menuruti, ya ini, perintah Allah, menuruti firman-Nya, tidak menyangkal Tuhan kita dalam segala keadaan, pintu dari surga itu dibuka bagi kita. Jadi dari sini kita menjadi paham, ya, bagaimana orang yang tidak menuruti firman dan bagaimana orang yang menuruti firman. Oleh karena itu, ya, di Lukas 11:28 ini, ya, Ibu Susindung, ya, orang yang mendengarkan firman dan memelihara itu disebut orang yang bahagia, ya, 11:28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, saudaraku jelas, ya. Jadi mendengar firman Allah, rajin belajar firman Allah, paham dan hafal firman Allah, harus ditindaklanjuti dengan memelihara, melakukan, menuruti, karena upahnya adalah kebahagiaan. Tetapi sebaliknya saudaraku, kalau kita tidak menuruti firman, tidak memperhatikan firman, dengan kata lain meremehkan firman, merendahkan, menghina firman, maka bukan kebahagiaan, tapi adalah kecelakaan, penderitaan, dan kebinasaan. Dari sini kita harus paham saudaraku, janganlah kita hanya mau mendengar firman. Pengajaran-pengajaran firman Allah sering kita terima, kita dengar, kita pelajari di gereja, ya, di
wilayah kita, di persekutuan doa ini. Tapi apakah kita di hadapan Allah itu sudah termasuk orang yang menuruti, ya, melakukan atau tidak? Saudara-saudaraku, selanjutnya yang perlu kita pahami juga, kata menuruti firman itu kan mudah diucapkan, ya. Mungkin dalam pemahaman kita, ya, melakukan firman enteng saja kita menerima. Tapi sesungguhnya, saudaraku, untuk menuruti firman itu sungguh-sungguh perlu perjuangan dan pengorbanan. Tidak bisa menuruti firman itu hanya kita sambil lalu, setengah hati, tidak mungkin bisa. Harus dengan segenap hati, perjuangan dan pengorbanan. Nah, apalagi saudaraku, kalau firman itu tidak cocok, nah ini berkali-kali disampaikan, tidak cocok dengan hatinya. Kalau perintah Allah itu tidak sesuai dengan keinginannya, seringkali manusia berontak, tidak mau melakukan dan mengambil jalannya sendiri. Ini yang akan berakibat dimuntahkan. Kita hanya mau melakukan firman yang cocok, yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, contoh, ya, orang yang mau berjuang dan berkorban, ya, untuk menuruti firman, banyak di Alkitab, saudaraku. Contohnya adalah Nuh ini, ya, kita masih ingat sekali riwayatnya. Monggo Pak Ges di Kejadian 6 ayat 9 baca. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, kita masih segar dalam ingatan, ya, tentang sosok pribadi Nuh. Orang yang berjuang hidup benar, ya, tidak bercela di hadapan Allah pada orang-orang sezamannya, ya. Jangan dikira, ya, biasa-biasa saja, bukan, saudara, perjuangan yang berat. Karena orang-orang pada zaman Nuh ini, orang-orang yang di hadapan Allah dinyatakan orang yang sudah rusak. Ya. Coba di ayat 14, Pak. Buatlah bagimu sebuah bahtera. 12 dulu, nanti 14. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya. Demikian keadaan orang pada zaman Nuh. Dan Nuh hidup di lingkungan yang seperti itu. Sungguh memerlukan, ya, kesungguhan hati, perjuangan dan pengorbanan. Nah, demikian pun, saudaraku, dengan hidup kita zaman sekarang ini. Kalau kita ingin menuruti semua firman Allah, tentu diperlukan perjuangan itu tadi, ya, pengorbanan, ya. Artinya bukan hal yang mudah untuk kita hidup menuruti firman Allah itu. Ya, bahkan ada tugas berat, ya, untuk membuktikan ketaatan Nuh pada Allah, ya, di ayat 14 tadi, 14-15. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya. Sudah berjuang hidup benar di tengah umat yang jahat tadi, merupakan perjuangan berat. Sekarang oleh Allah dituntut lagi untuk melakukan perintahnya, membuat bahtera, perahu yang besar, saudara. Dengan
ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Kayunya harus kayu gopir, harus dibuat berpetak-petak, bahtera itu harus dibuat tingkat 3, kemudian panjangnya sudah ditentukan 300 harta, hampir 300 hasta, hampir 150 meter, lebarnya 50 hasta, hampir 25 meter, tingginya 30 hasta, hampir 15 meter, harus dibuat oleh Nuh yang hanya dibantu dengan anak-anaknya saja pada waktu itu. Belum lagi ya, proyek semacam itu merupakan cemoohan bagi orang-orang sejamannya ya. Suatu pekerjaan besar yang dianggap bodoh ya. Dianggap bodoh. Tetapi bagaimana sikap Nuh terhadap perintah Allah yang berat itu ya, di ayat 22 juga. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi terhadap perintah yang sangat berat itu, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Artinya dia tidak mau ngotak-atik lagi ya. Kalau perintah ini aku lakukan, aku kuat apa tidak? Kalau aku lakukan, apa akibat yang harus aku terima? Tidak diotak-atik dengan akal pikirannya sendiri, hanya ketaatan menuruti firman, dan ada keyakinan bahwa Allah akan menyertai dirinya untuk melakukan tugas yang memang diperintahkan Allah. Dan benar saudaraku, buah ketaatan dan kepatuhan Nuh terhadap perintah Allah sekalipun berat adalah keselamatan bagi seluruh keluarganya. Saudaraku kekasih Kristus, dari sini kembali lagi kita diingatkan betapa pentingnya ya, menuruti perintah dan betapa dampak yang buruk ketika orang tidak mau menurut firman atau perintah Allah. Maka yang penting di sini saudaraku, sebagai umat tebusan ini adalah ya, ketekunan kita untuk menuruti perintah Allah dan tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Coba Wahyu 14:12 Pak Asani. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi sekali lagi ditegaskan, yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus untuk menuruti perintah Allah, menuruti firman Allah. Tidak cukup mendengar, memahami dan menghafal, menuruti firman Allah dan tetap menjaga iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, akhirnya perlu kita pahami bahwa kita hidup ini sudah berada di dalam zaman akhir ya. Zaman di mana kedua kekuatan ini semakin tekun bekerja, semakin menawarkan ya, pengaruhnya masing-masing. Yang satu adalah kekuatan Roh Allah yang terus mengajak umat manusia ini untuk bertobat, dituntun oleh kekuatan Roh Allah supaya bisa selamat. Jadi zaman akhir ini zaman Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu gambarannya bekerjanya itu sudah nggak pernah tidur, saudara. Kalau kita masih terbatas ya, siang hari bekerja, sore malam tidur. Tapi Roh Kudus sudah tidak tidur lagi, apalagi masa-masa akhir ini. Ya, Roh Kudus terus bekerja untuk mengajak, ya, menggugah, mengingatkan, menegur, mendidik, ya,
kepada anak-anak Allah supaya tidak terlena dan ditelan oleh musuh. Ini kekuatan dari Allah sebagai kekuatan terang. Dan di sisi lain adalah kekuatan binatang itu, ya. Kalau di Wahyu itu digambarkan binatang yang bekerja keras untuk memberikan meterai kepada dai setiap orang yang berhasil diseret. Dan orang yang menerima meterai dari binatang itu di dainya berada di dalam kekuasaan binatang itu. Adalah kuasa setan, kuasa iblis. Siang malam iblis bekerja, saudaraku. Bukan hanya 1 jam, 2 jam. Siang dan malam iblis bekerja dengan segala macam bentuknya untuk memeteraikan manusia dengan meterai kuasa iblis di dai manusia di zaman akhir. Oleh karena itu Rasul Yohanes, saudaraku, yang hidup zamannya Tuhan Yesus telah bernubuat, ya, melalui kitab Wahyu ini, ya, mengingatkan dan sekaligus memberi kebebasan kepada manusia. Kalau kamu kepingin hidup dalam kejahatan, ya sudah, teruskan. Kalau kamu ingin hidup cemar, ya terus hiduplah dalam kecemaranmu. Kalau kamu ingin hidup benar, ya teruslah berjuang hidup benar, ya. Kalau kamu ingin kudus, ya teruslah menguduskan diri. Ini suatu tantangan, ya, dari Roh Allah melalui Rasul Yohanes. Artinya kita tidak bisa di zaman sekarang ini, ya, zaman akhir ini, kita ikut Yesus setengah hati. Kalau dingin-dinginan, kalau panas. Ya. Ya. Wahyu 22 ayat 11. Monggo Pak Dina. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kiranya hal ini menjadi catatan penting dalam hidup kita setiap orang beriman. Mau terus berbuat jahat, berbuat cemar, lanjutkan. Kalau kamu ingin hidup benar, terus hidup benar. Kalau kamu ingin kudus, terus kamu menguduskan diri. Tapi pesan Roh Kudus berpesan, pilihlah yang benar, pilihlah hidup kudus, supaya kamu hidup, supaya kamu tidak binasa. Inilah, saudaraku, pengajaran firman Allah, kiranya mendapat tempat di hati kita, dan Roh Allah membersamai kita untuk menuruti segala firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji syukur patut kita panjatkan pada Tuhan Yesus dalam karya malam hari ini. Kita diingatkan supaya kita pada waktunya nanti kita tidak ditolak. Oleh karena itu, betul-betul firman-firman yang telah diparingkan kepada kita semua, yang sudah sekian banyak itu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, setia. Bersandarlah kepada Roh Kudus, karena Dia yang akan menuntun kita. Kita sambut peparing firman ini. Di waktu yang jahat ini, kita selamatkan diri kita dengan pujian "Selamatkanlah Waktumu", nomor 115. Selamatkanlah waktumu,
dipersilakan. Allah Bapa di surga, terima kasih kami dan bersyukur atas firman-Mu yang tertabur pada kami malam hari ini. Mampukanlah kami ya Bapa untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini, perkenankan kami berdoa untuk persekutuan-persekutuan doa yang sudah Bapa bentuk, baik yang ada di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan Jogja. Kiranya Bapa berkenan memberi hikmat, kekuatan, dan semangat kepada para imam semuanya, piranti dan soko guru, untuk terus membangun iman warga yang sudah Bapa pilih di masing-masing persekutuan doa. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja Bapa yang ada di Indonesia. Kiranya Bapa senantiasa berkenan memberikan hikmat pada para pendeta dan pastor bersama penatua, diaken, dan dewan paroki masing-masing untuk terus bersemangat dalam melayani dan membangun jemaat di tengah-tengah bangsa yang saat ini sedang menghadapi bencana. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, pemerintah pusat sampai daerah, dan juga para medis. Kiranya Bapa berikan hikmat dan kekuatan sehingga mampu menanggulangi bencana yang ada saat ini, supaya kehidupan dan aktivitas kami boleh segera kembali normal. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan sukarela yang kami kumpulkan saat ini, dan mampukan kami memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, telah tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demikian doa kami ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.